Alright, kita lanjutkan ke chapter 8 mengenai content marketing ini untuk social media, content marketing, influence, dan amplification. So, di dalam social media, kita juga membahas kepada content marketing. Ya. Oke. Di dalam sosial media agenda kita membahas mengenai content marketing, communities di sosial media, bagaimana kita membentuk user generated content, bagaimana kita membangun customer relationship management, bagaimana kita memaksimalkan sosial media, ya. Bagaimana kita menjaga reputasi di sosial media, bagaimana membuat content marketing, 3 methods untuk membangun konten, bagaimana kita bisa memaksimalkan visibility kita, how does the social drive sales, ya, bagaimana dashboard sosial media. So, content marketing. Content marketing merupakan strategic marketing approach yang fokus untuk membuat dan mendistribusikan konten-konten yang relevan untuk menarik dan meretain target audience. Ya. Strategic marketing approach itu dia fokus kepada creating konten yang relevan untuk men-attract targeted audience. Content strategies are key to successful inbound marketing. Apa yang dimaksud dengan inbound marketing? Yaitu customer yang langsung menghubungi Anda, bukan Anda yang menghubungi customer. So, one way or another, customer yang kontak Anda bisa melalui call center, itu inbound marketing. Ya. Jadi mereka yang proaktif untuk menghubungi Anda. So, content strategis adalah a key to successful inbound marketing and customer relationship management program. Content is the king. The king dalam hal apa? Dalam hal inbound marketing. Unlike the advertising, content marketing allows marketer to leverage terhadap influential voices dan user-generated content to amplify, untuk mengamplifikasi terhadap message dan drive positive branding. Jadi ini topik kita di dalam content marketing malam ini. Why social media and content marketing? Kenapa kita harus menggunakan sosial media dan content marketing? Karena customer itu dia lebih percaya kepada sesama customer daripada kepada Anda sebagai pemilik produk, pemegang produk. Dia lebih percaya kepada customernya. Jadi ada rule 80-20. Ya. Bahwasanya 80% dari customer itu lebih percaya kepada customer. Dan 20% customer itu percaya kepada kepada maker atau kepada Anda sebagai advertiser. 80% customer itu lebih percaya kepada their friend atau customer yang lain daripada kepada advertiser. Hanya 20% yang percaya sama advertiser. So, they trust their friend more. They trust stranger more than you. Ya. Dan dia juga lebih percaya editorial content seperti newspapers, 40% of banners, ads have a consumer trust. So, maka kita perlu membuat content marketing yang memanfaatkan kepada user generated content. Kenapa? Jadi kalau ada kayak Anda bikin Instastory, kemudian Anda tulis nama teman Anda, nama sebuah produk. Kemudian produk itu dia reshare kepada Instastory Anda to gain the trust of people because Anda bikin Instastory terkait produknya dia. Jadi orang semakin tertrigger, more trigger apabila ada temannya dia yang sudah pakai produk Anda dan share kepada story-nya dia. So that's why we need user generated content. Trust in advertising.
Jadi banyak sekali ininya trustnya. Recommendation from the people I know. Trustnya itu 83%. Ya, 83%. Dan 83% dari 83 itu dia take action. Jadi apabila ada rekomendasi dari people I know, maka I trust more. Ya. Kemudian kalau branded website 70% trust dan 70%-nya lagi yang take action. Semakin ke bawah semakin turun ya. Editorial content seperti newspaper articles 66% trust dan 63% yang take action. Consumer opinion posted online 66% yang trust dan 69% yang take action. Iklan di TV 63% yang trust, 69% yang take action. So this is the rules in trust in advertising. Ya. That's why rekomendasi dari orang yang kita kenal, Instastory menjadi barang mahal di dalam digital marketing. Karena 83% dari orang yang notice dari Instastory Anda itu beli barang. Sedemikian besar pengaruhnya Instastory di sosial media di dalam marketing. Araso? Okay. So, user-generated content is trusted and act upon. Ya, yang user-generated content itu adalah konten yang di-create oleh regular people, oleh Anda. Anda pakai sepatu merek Nike gitu ya. Kemudian Anda pasang di Instastory Anda tag Nike Indonesia, ya. Dan itu menjadi ketika Anda beli Nike yang terbaru, itu akan trigger kepada your friends. They will act upon your stories. User generated can be anything, mau text update, mau reviews, mau foto, mau videos, anything. Ya, yang sifatnya not professionally developed. UGC adalah often brand, commerce related but more trusted than professionals. Jadi kita bikinnya nggak profesional tapi orang lebih trust kepada Anda yang nggak profesional karena Anda genuine. Nah, Anda aduh produknya bagus banget, gue udah pakai nih, sumpah keren banget. Itu not profesional ya bikinnya, tapi people trust more trust. Dan yang profesional pakai artis gitu ya, pakai artis siapa tuh misalkan Dian Sastro segala macam, ya orang nggak lebih percaya apabila itu dari orang yang dia kenal. User generated content can be leveraged by marketers across social media by following, finding, dan align brand message with third party content helping ya. So bisa di leverage. Anda punya foto, video, teks ya. Untuk helping the brand communicate and more trust and effective message. GoPro itu semuanya kontennya mereka adalah UGC. Tidak ada mereka bikin konten yang profesional. Mereka cuma nerusin dari hashtag dari GoPro itu yang mereka masukkan ke konten mereka. Jadi kesenangan orang-orang menggunakan GoPro itu doang. Jadi mereka nggak spending advertisement budget untuk bikin iklan dan lain sebagainya. They just use your user-generated content products. UGC adalah any materials created then upload to the internet by non-media professional. Bisa Anda berupa komen di blogs, review di Amazon, video Anda upload ke YouTube terkait produknya mereka, like and comment di produk di laman Facebook Anda. So it has fundamentally altered how audience interact on the internet. Jadi kalau Anda like dari video perkuliahan, ya, it becomes a UGC. Apakah Anda pernah like and comment di video? Artinya kalau belum, saya tidak punya user generated content. Oleh karena itu, kalau Anda dapat video perkuliahan dari saya, Anda harus bisa membuat user generated content. Bagaimana caranya? Dengan Anda like dan komen dan share. Begitu ya. Ini ada pesan sponsor di belakang. Alright. UGC spans a wide type of
wide range of type, ya macam-macam. Thumbs up aja udah jadi UCG. Jadi ketika ada thumbs up kepada Instagramnya si Pak Gideon, itu sudah menjadi UGC, user generated content, membuat orang trust. Wah, ternyata si Nugrahanti dia ngasih thumbs up loh di Instagramnya si Gideon untuk produknya dia. Teman-teman Anda tahu, notice. Wah, itu seperti ibaratnya membuat follower Anda juga pengen tahu apa sih yang Anda suka gitu ya. Dimana Anda endorse kepada produk tersebut. Nah, reviews or comment on the product or service yang directly di dalam post, ya itu dia komen, itu UGC itu. Sharing emoji itu UGC. Terus comment about the products, atau ada images-nya, Anda tambah lagi emoticon segala macam yang gerak, yang interaktif, itu it is UGC. Ya. So user generated content itu spans a wide range of types. How big is the impact? Dulu media kontrol kita. Sekarang people are in control. Ya. Dulu TV pegang kontrol, sekarang people who is in control. Ya, Rupert Murdoch. Dan bagaimana cara kita mengamplify kepada user generated content? Di mana kita bisa amplify dengan encourage customer untuk discussion and comments. Jadi reviews, ya. Seperti saya sekarang, kalau Anda terima video saya, coba Anda like, komen gitu ya. Jadi itu meningkatkan daya tarik terhadap materi gitu ya. Sehingga dia meningkatkan nilai user generated content-nya. Ya. Tactics include promoting posts or image on the Instagram dan sebagainya. Jadi kita reshare atau kita reshare the stories di laman Instagram kita. So that is amplifying the user generated content. Okay. Social network and user generated content. Ya. Nah, salah satu caranya juga menggunakan hashtag di dalam user generated content. Jadi ada bikin foto, ini ada restoran, kemudian Anda kasih hashtag Wayfair at home. Ya. So Wayfair repost this user generated content and provide a link so the users can shop for the items featured in the real customer's home. Ya. Jadi dengan menggunakan hashtag, Anda ada hashtag MMUB, Anda taruh foto Anda, ada hashtag MMUB, itu bisa diamplifikasi oleh MMUB, teramplifikasi oleh MMUB dengan Anda melakukan hashtag sebagai user generated content campaign dari Universitas Bakri. Alright. Nah, di dalam membantu kepada kegiatan customer relationship ini, jadi ada yang disebut dengan CRM, yaitu Customer Relationship Management. Di mana CRM ini dia bisa mengatur kapan konten itu akan dikeluarkan, bisa membuat schedule dalam setahun, konten-konten apa yang akan dipublish, ya. CRM yang melakukan schedulers untuk materi-materi yang akan kita publish, ya. Nah, dan di dalam social media ada beberapa alternatif di dalam kita melakukan sosial media, di mana ada yang disebut dengan own media, ada yang disebut dengan paid media.
Ada owned media dan ada paid media. Owned media refers kepada your own websites. Itu your own media. Sedangkan paid media yang kita harus membayar, ya. Itu misalkan kepada advertising channels, ya, Anda pasang affiliate marketing, ya, Anda paid media. Dan ada juga disebut dengan earned media. Earned media adalah yang relies heavily on word of mouth. Ya, word of mouth. Jadi ada word of mouth di mana produk atau jasa Anda teramplifikasi oleh your followers or your audience, di mana mereka melakukan sharing terhadap your activity, your product or services sebagai word of mouth, sebagai earned media. Jadi Anda nggak bayar, tapi Anda dapat. Kalau earned media, it is your own channels. So it is free. Paid media you pay per click, ya, cost per mile, cost per click. Earn online media, so you earn. You don't pay, but you earn because of your follower have loyalty to you. They advocate people untuk buy your product and services. Ya. On media contohnya adalah websites, mobile, blogs, Twitter, on media. Paid media, display ads, paid search, sponsorship. Earned media, word of mouth, buzz, viral. Ya. Oke. Kemudian ada top 5 reasons why online public relations is important. Pertama adalah cost effectiveness. Ya, paling murah. Ya, dengan tradisional PR budget Anda bakalan under pressure, tetapi dengan online PR menggunakan paid media, on media atau earned media Anda lebih murah, bahkan free. Kemudian measurement. Ya, banyak measurement yang bisa digunakan di dalam online media. Bisa unique usernya kebaca, impressionnya kebaca, berapa lama dia stickiness-nya dia di website kebaca, ya, kemudian campaign-nya kebaca. So semua terukur ya dibandingkan dengan offline media. Susah sekali. Berapa orang yang melihat, berapa orang yang tertarik, berapa orang yang klik, nggak ada kalau offline. So measurement-nya gampang diukur. Kemudian ada search engine optimizer, ya, dimana dengan search engine optimizer itu drive visibility dari Anda punya product or services. Brand reputation management, ya. Credibility. Dengan adanya online media, yang earn, paid ataupun earn, you build your credibility. Ya. Credibility, reviews, ratings, dan social media placement. Seperti ketika Anda melakukan clustering, di awal dia sukanya Instagram, kalau Anda tagging, Anda lebih menjadikan si awal sebagai target, Anda put your campaign into certain social media placement. Ya, Anda tuh di Twitter kah, di Facebook kah, di YouTube kah, depend on the persona of your potential customer. Bagaimana membangun reputation? Jadi ada banyak activities di dalam public relation. Kalau kita ingin attracting visitors, apa activity kita? Kita membangun inbound link building, content creation, blogging. Kalau kita mau meningkatkan engagement, ada surveys, ada audience research, social media, user generated content, own blogs. Kalau kita mau building campaign, kita propagating kepada big ideas, web editorial contact, press release. Kalau kita lagi crisis atau defense terhadap ada komen jelek atau bad comment kepada kita, brand protection, monitoring and response, dan lain sebagainya. Jadi ada pekerjaan di public relation itu dia terbagi kepada 4 kelompok besar ini. Nah, di dalam inbound marketing, di mana sangat penting kita sifatnya kita menerima call ya, atau menerima likes atau menerima komen, itu inbound marketing. How to convert the stranger becoming visitors. Dengan kita buat blogs, keywords kita di search engine optimizer kita sudah benar.
So that is inbound marketing. Yang sudah visitor, bagaimana dia convert menjadi leads. Jadi dia mengisi form, call to action, promotion, landing page. Yang sudah jadi leads, gimana jadi customer? CRM melakukan tugasnya. CRM sudah berdasarkan clusteringnya, berdasarkan segmennya. Berbeda segmen, berbeda campaign. Orang ini yang digital savvy, produknya ini. Oh, yang ini fashion, produknya ini. Ya, kemudian dia kirim email blasting untuk products. Seperti apa produknya? Dan becoming customer. Sesudah itu bagaimana dia menjadi promoter kepada orang lain dengan kita berikan survei, smart content, social monitoring, dan dia advocating kepada other people untuk promote kepada kita punya produk or services. This is the work of the inbound marketing. So far so good. Arasa? Habis, Pak. Habis, Pak. Alright. So, bagaimana Anda bisa menyatakan bahwasanya awal ini dia sebagai influencer? Ya, ketika Anda ingin melakukan amplifikasi dan mencari influencer, how do you know someone is influencer dan bagaimana dia bisa mengamplifikasi kepada Anda punya produk? So, what makes you an influencer adalah you make things happen. Kata-kata Anda di-quote oleh orang lain, statement Anda di-retweet oleh orang lain, kemudian Anda connected dengan produk tersebut atau dengan people, dan Anda dapat dihubungi, di DM, segala macam, masuk, dan Anda dihargai oleh orang lain. Dihargai oleh followers. Maka Anda become an influencer. Ya. Nah, setiap influencer memiliki harganya masing-masing. Misalkan, Chris Ozer, dia punya audience size-nya dia, follower dia 200 juta orang. Usia 18 sampai 19 tahun. Engagement dengan dia 75 juta orang per hari. Ya. Dia representative advertiser dia adalah Johnny Walker. Waduh, Johnny Walker ya. Yang bukan anggota, nggak tahu ya. Johnny Walker. Ini apa lagi nih? Contoh tim saya nggak tahu nih apa ya. Oke. Kemudian Zozuk. Nah, ntar Anda cari tuh di YouTube. Dia di YouTube nih. 1 Zozuk miliar. itu tuh dia lebih ke make up sih, Pak. Zozuk itu tuh dia lebih ke make up sih, Pak. Ya, Fashion kayak gitu ya. Ya. Fashion and make Ini up yang kayak menjadi gitu, Pak. representative advertiser. Fashion kayak gitu ya. Dia sudah kayak gitu, Pak. Ya, 100 jam video upload every minutes. Maksudnya gimana nih? Dia bikin video 100 video dalam menit apa gimana ya? Ya luar biasa ya. Oh, bukan 100 hours of video uploaded every minute. Every minutes? Okay, I don't know. Kemudian Joy Ko di Pinterest 70 juta. Nah, 88 menit. Average sessionnya dia. Itu Sephora. Megan Hughes, Anda harus follow ini semua ya. Nah, ini 300 juta user di Snapchat. Dia jualan dia jadi endorse Taco Bell dan Clean Clear. Nash Grisser, BMW. Ada 40 juta. Dia pakai video sih ini ya. Kemudian 5 tweet per second. Kemudian H&M, Tanesa Awasti. 48 juta dia punya visitor di Twitternya dia. Oh, Tumblr, Pak. 154 minutes average sessionnya dia. Oh, Tumblr, Pak. Oh, Tumblr ya, Tumblr. Oke. So, setiap YouTuber, setiap Instagram influencer punya harga. Berdasarkan apa? Berdasarkan the audience of your group. Jadi ketika Anda di Google Ads, ketika Anda mau pasang iklan di YouTube orang ini, itu dia harganya beda-beda, tergantung dari audiensnya dia di YouTube, kemudian engagementnya dia, rata-rata orang berapa jam orang nonton per nonton. Ada yang 5 menit, ada yang 1 jam, ya. Kemudian nah, itu yang dihitung menjadi rate-nya dia. Berapa dia untuk sebagai influencer yang akan sebagai endorser kepada produk Anda. Ya, itu di Google Ads itu nanti ketika Anda menentukan YouTube mana yang akan Anda gunakan untuk mengiklankan video produk Anda.
So every influencer price is different, depend on their reach, on their and their influence and their follower engagement. Ini adalah content strategy, key element in content strategy. Oke, bagaimana cara kita membacanya? Ini adalah the periodic table of content marketing. Ada kayak mesin ketik ya, strategi. Apa aja sih strategi itu? Konten strategi dalam content marketing. Strategi dalam content marketing adalah konten strategi, artikel, slideshow, video, visualisasi. Ini adalah strategi. Image, press release, event, webinar, itu juga strategi kita untuk content marketing. Game, aplikasi, tools, ebook. Nah, Anda jualan ebook juga sebagai content marketing strategi. Kemudian content type-nya apa aja? How to make lipstick, how to make jilbab, how to lah pokoknya. Reviews, ini adalah content type-nya reviews. Question based, ya ada tanya jawab gitu ya. Time saving, bagaimana cara time saving? Best practice untuk melakukan ini bagaimana? Compilation dari macam-macam cara, case study, statistiknya seperti apa, debates, ya, interview. Ini adalah type of content. Type ya, bukan strategi ya, type. Ada ask the expert, resourcesnya, link based, hive mind based, event based, research, trend, apa aja trend sekarang, competitors. So ini menjadi your combination, apa yang mau Anda kombinasikan. Secara strategi Anda apa sih? Misalkan strategi Anda misalkan adalah webinar. Webinarnya dengan content type apa? How to. Nah, ada how to content type-nya. Kemudian yang hijau matrix. Anda matrixnya pakai apa mengukurnya? Dari berapa orang yang view, berapa yang unique visitors. Kemudian platformnya menggunakan apa? Website atau blogs atau pakai Zoom, Google Plus atau apa nih? Ya, YouTube. Nah, misalkan YouTube, Anda live YouTube atau Instagram live. Ya, workshop Anda di Instagram live. Kemudian goals-nya apa? Traffic, leads, branding, sales atau apa? Jadi goals-nya apa? Terus triggernya apa? Triggernya funny, seksi atau apa? Oh, pakai yang seksi. Ya, pakai lingerie misalkan begitu ya. Atau disgusting atau cute. Pakai apa? Bandana. Checklistnya apa? Checklistnya misalkan adalah call to action. Apakah ada program promo dan lain sebagainya. So ini menjadi hybrid model di dalam Anda membangun membangun content marketing. Ya, content marketing. Ini sangat powerful sekali ya. Kalau Anda di dalam digital marketing, ini powerful sekali untuk Anda menentukan apa kombinasi dari model untuk strategi konten Anda. Araso, any questions? Belum ada, Pak. Alright, cool. Nah, 3 methods untuk generating content dari collection, curation, creation. Bagaimana kita refresh terhadap current information available online. Jangan di copy paste ya, di refreshing. Kemudian kurasi, kita selecting content terus kita add values. Dan creation. Ini creation kita bikin baru untuk konten-konten yang akan kita bikin. Nah, konten strategi mix ada beberapa channel, Twitter, blogs, ya, konten. Ada yang type-nya, yang Twitter dia pakai curated, yang ini blog post created, frekuensi daily. Nah, sekarang ada konten strategi matrix, ya. Oke. Checklistnya funny, hot, seksi atau yang mana? Ya. Dan bagaimana Anda bisa mendapatkan momentum terhadap sosial media? Anda bisa menggunakan infographics atau dokumen yang di-share di Google ya, ada sharing sites, apa yang terjadi sekarang, apa yang menjadi tren, apa yang menjadi promoted post di Facebook, apa yang menjadi promoted tweets di Twitter, ya, apa yang lagi viral, kemudian apa yang menjadi advertising spaces dan sebagainya.
infografik seperti ini, ada kemudian dokumen sharing dibagi, terus sharing sites, kemudian paid placement terhadap influential blogs, paid placement dengan Facebook. Oke. Nah, bagaimana kita setting reasonable goals to success? Dengan cara kita melakukan tracking kepada kita punya campaign, kemudian establish competitive sets, kompetitor kita, kita benchmark kepada kompetitor kita, mana network kita yang menjadi target customer, clustering tadi, siapa yang menjadi target Anda di dalam clustering, monitor responsifnya dia, like and shares, advanced metrics using engagementnya berapa, dan seterusnya ya. Sentimennya bagaimana? Sentimen bisa juga dilakukan dengan cara ini. Ya, oh ini udah muncul nih Erick Thohir. Erick Thohir belum ya? Tadi kita bikin PCR. Oh masih download, terlalu banyak ya. Oke deh, jangan deh. Ya, harus stop dulu. Nah, sentimen juga bisa menggunakan R ya. Dashboard sosial media ada banyak ya. Tools. Right, that's all. On the chapter 8 regarding the social media, content marketing, influence, dan amplification.